Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya mungkin mau perkenalan diri dulu ya. Nama saya Hasbi Asidiki. Saya di sini mendapatkan amanah ya untuk mengajar pendidikan Pancasila untuk teman-teman. Saya memang sudah dari tahun 2017 ya. Jadi Universitas Pancasila ini menggabungkan ya untuk beberapa mata kuliah seperti Pancasila, agama, bahasa Indonesia, ya, terus juga pendidikan kewarganegaraan ya. Jadi dari tahun 2017 digabung ya antara fakultas-fakultas ya. Oke, saya mungkin ingin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Hasbi Sidiki. Kalau di di WA itu nama dari anak saya ya. Dan saya sudah berkeluarga ya dengan 4 orang anak dan 1 orang istri ya. Lalu apa lagi ya? Kuliah saya di Universitas Pancasila ya. Saya lulusan tahun 2007 ya, tahun 2007. Lalu apa lagi nih? Tinggal ya sekarang di Ceger, Jakarta Timur, Cipayung ya. Tinggal di Ceger, Jakarta Timur, Cipayung. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan diri dari saya ya. Mungkin saya ingin sedikit menyampaikan mengenai materi pendidikan Pancasila ini ya. Terutama materi pertama ini yaitu pentingnya atau urgensinya pendidikan Pancasila untuk mahasiswa ya. Ya, sebagaimana teman-teman ketahui sendiri ya, sekarang ini adalah arus globalisasi ya. Masa-masa yang dimana tanpa adanya batas-batas atau tanpa adanya penyekat atau barrier atau proteksi ya, sehingga segala macam arus informasi, segala macam arus pemahaman pemikiran ini dapat kita terima dengan sangat cepat ya, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi informasi dengan gadget ya. Adanya gadget sekarang ini luar biasa ya, segala macam berita dari belahan negara lain itu tinggal di genggaman tangan kita ya, sehingga kita bisa mengakses segala macam informasi tersebut ya. Nah, ketika kita mengakses informasi tersebut, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita memiliki penyaring, apakah kita memiliki filter ya, apakah kita ini memiliki kalau dibilang itu yang bisa menjadikan kita bisa membedakan yang benar dan yang salah ya. Apalagi sekarang ini banyak berita hoax atau berita bohong yang bertebaran di di media-media sosial ya, yang bertebaran di akun-akun ya, baik itu akun berupa nomor telepon ataupun akun yang berupa email dan sebagaimana macamnya ya. Nah, disinilah peran dari pendidikan Pancasila ini atau dari Pancasila ini ya, yang sebagaimana kita ketahui ya dari semenjak kita sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai dengan sekolah menengah atas ataupun apapun ya yang sederajat ya, STM kah atau madrasah aliyah kah ya, yang pernah kita pelajari, Pancasila sebagai penyaring, filter ya. Pancasila sebagai filter dari pemahaman-pemahaman atau dari isme-isme yang berkembang di tengah-tengah kita ya, dari liberalisme ya, pemahaman kebebasan ya, terus adanya feminisme ya, yaitu paham yang mengagungkan kewanitaan ya, perempuan ya, tapi di balik itu semua ternyata justru yang terjadi adalah pelecehan-pelecehan ya. Nah, dan isme-isme lainnya yang sangat berbahaya ya, seperti komunisme ya. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang harus kita saring dengan adanya Pancasila ini ya. Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara, merupakan filter yang harus kita ketahui ya. Mungkin sebelumnya kita harus tahu juga nih ya, kita bicara Pancasila, kita ngomongin Pancasila. Pancasila itu apa sih ya? Nah, teman-teman harus tahu ya, apa itu Pancasila? Ayo, ada yang mau ini? Ada yang mau jadi relawan? Apa sih Pancasila itu? Sebutkan 5 sila itu, ayo. Rangga. Iya, Pak. Iya. Oke, apa Pancasila itu agak? Apa sih 5 sila? Disebutin silanya atau ya, pengertian saya, Pak? Sebutin aja. Yang penting kita tahu dulu. Ya. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang beradab, ketiga persatuan Indonesia,
Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih Rangga ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, ini kita sebagai negara demokrasi, kita sebagai negara Republik Indonesia ya, adalah negara yang juga mengakui adanya agama-agama ya. Jadi peran Pancasila ini ada sebagai rumah ya. Rumah dari warga negara Indonesia yang memiliki agama-agama ya. Yang mayoritasnya adalah Islam, lalu ada Kristen, lalu ada Katolik, lalu ada Buddha, ada Hindu dan lainnya ya, di bawah rumah Pancasila ya, di bawah naungan Pancasila ya. Nah, disinilah fungsi dari Pancasila itu ya, yaitu sebagai rumah ya. Nah, yang mana setiap pemeluk agama-agama tersebut dapat berkomunikasi, dapat bersosialisasi dan dapat tinggal ya dengan keadaan yang aman, nyaman ya, dengan keadaan yang kondusif, yang menyenangkan gitu ya. Nah, jadi fungsi dari Pancasila ini bukanlah pengganti agama ya. Pancasila ini bukanlah pengganti agama, melainkan dia adalah payung ya dari agama-agama itu ya. Payung dari agama-agama tersebut ya. Yang ditandai tadi ya, pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Pancasila ini ya, ideologi negara Republik Indonesia ini, yang pertama dia adalah payung ya setiap pemeluk agama ya, setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia ya. Ya, dengan disebutkannya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti negara ini mengakui adanya Tuhan ya, bukan negara tanpa Tuhan. Kita memang bukan negara agama, tapi bukan juga kita adalah negara tanpa agama ya. Nah, jadi kita ini adalah negara yang mengakui adanya agama-agama ya. Lalu yang kedua ya, kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kita adalah negara kemanusiaan yang adil dan beradab setelah ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, kemanusiaan ya, yaitu negara yang memanusiakan manusia ya. Negara yang memanusiakan manusia artinya menggunakan asas praduga tak bersalah ya. Selama orang tersebut belum terbukti, maka dia harus diperlakukan dengan sebaik mungkin ya, jangan sampai melanggar hak-hak asasi manusianya ya. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum ya, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi tidak boleh ada penganiayaan ya, tidak boleh ada pelecehan, tidak boleh ada tindak-tindak yang menciderai seseorang ya, sehingga dia menjadi merasa ya diperlakukan tidak seperti manusia. Nah, ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil artinya dia adil, dia diposisikan sesuai dengan porsinya ya. Dia diposisikan sesuai dengan kemanusiaannya ya, dan beradab ya. Berarti dia dilakukan juga dengan adab ya, sopan santun, dengan sopan ya. Walaupun misalkan dia adalah seorang tahanan kah atau pada dia seorang apa gitu ya, harus sama-sama diperlakukan sama gitu ya. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat dia tadi diciderai gitu ya. Walaupun misalkan ya yang sedang berkembang itu kan adanya perbedaan perlakuan ya, perbedaan perlakuan seorang ya yang katanya ya istri dari pejabat tertentu dengan rakyat biasa ya. Nah, itu kan ramai itu ya di media sosial ya, adanya perbedaan perlakuan. Nah, itu seharusnya tidak boleh terjadi di negara kita ya, karena negara kita ini memiliki sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Siapapun dia ya harus diperlakukan sama ya. Nah, harus diperlakukan sama sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Harus dimanusiakan ya, harus dimanusiakan dengan adil dan beradab ya. Nah, memanusiakan manusia sesuai dengan fitrahnya ya, dengan adil gitu ya, dan juga dengan adab ya, itu tidak akan bisa terwujud ya kalau tadi ya balik lagi kalau dia tidak mempercayai Tuhan kan. Kalau orang tidak mempercayai Tuhan, maka dia akan merendahkan orang lain ya. Nah, itulah pentingnya ya. Pentingnya kenapa kita harus percaya adanya Tuhan ya. Kita harus percaya adanya Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita percaya adanya Tuhan ya, maka kita akan menjadikan diri kita ini ya tidak sombong gitu ya. Tidak menganggap kita ini menjadi seseorang yang super power gitu, ya.
Nah, kalau seseorang itu mempercayai adanya Tuhan, maka dia akan merasa merendah, ya. Dia akan merasa merendah, dia akan merasa bahwa dirinya itu hina, ya tidak ada daya dan upaya, ya tidak ada apa istilahnya itu bahwa merasa dia itu segalanya, ya. Nah, dia akan sama dengan orang lain, ya sesama hamba-hamba Tuhan, gitu ya. Nah, tadi jadi satu syaratnya untuk bisa memanusiakan manusia, dia harus mempercayai adanya Tuhan. Ya, balik lagi tadi. Jadi ini Pancasila ini adalah sesuatu yang saling kait mengait, ya, saling kait mengait. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketuhanan yang Maha Esa, seorang yang mempercayai adanya Tuhan, maka dia akan memanusiakan manusia dengan adil dan dengan adab. Ya, nah, makanya kalau ada orang yang tidak memanusiakan manusia, yang melecehkan, yang memberikan hukuman tidak sesuai dengan kodratnya manusia, itu bisa dipertanyakan sila pertamanya dia, ya. Jangan-jangan dia termasuk orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, ya. Nah, karena dia merasa sombong, ya. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan dia merasa sombong, dia merasa dirinya itulah Tuhan, gitu ya. Nah, ya, tuh. Jadi itu ya, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang beradab. Nah, ketika kemanusiaan yang adil dan beradab ini sudah terwujud, ya teman-teman ya. Berarti apa? Berarti sesama warga negara Indonesia ini akan saling mempercayai satu sama lainnya. Ya. Ketika hukum ditegakkan, ya adanya kesamaan kedudukan di mata hukum, ya, yaitu adanya kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut, maka kita akan saling mempercayai. Ya. Kenapa sih sekarang ada perpecahan? Kenapa sih sekarang itu kita itu kalau dibilang gampang ribut gitu ya, karena adanya ketidakpercayaan, ya, ketidakpercayaan dari masyarakat, dari warga negara, ya, karena kemanusiaan yang adil dan beradabnya ini dipertanyakan, ya, adanya perbedaan perlakuan, ya, antara pejabat dengan yang non pejabat, antara rakyat dengan pejabat, gitu kan, sehingga adanya kecemburuan sosial, ya. Nah, ketika ada kecemburuan sosial, maka yang namanya persatuan itu tidak akan terwujud, ya. Buat apa saya bersatu? Toh juga nantinya saya diperlakukan beda, gitu kan, ketika di mata hukum. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kita susah bersatu. Nah, salah satu cara untuk dipersatukan tadi, ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Ketika kita sudah dimanusiakan dengan cara-cara sesuai dengan fitrahnya manusia, dengan adil, ya, dan juga dengan adab, maka persatuan itu akan terwujud dengan sendirinya, ya. Persatuan itu akan terwujud dengan otomatis, gitu ya, dengan otomatis persatuan Indonesia, ya. Nah, jadi Pancasila ini satu kesatuan ya teman-teman ya, satu yang tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dikurangi, ya, tidak bisa kalau dibilang atau dikebiri, ya. Nah, itu ya. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, ya. Lalu yang keempat, ya, ketika kita sudah bersatu, teman-teman, ya, kita sudah bersatu, maka akan muncullah kepemimpinan, ya. Ketika sudah bersatu, maka akan muncullah kepemimpinan, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Nah, ketika kita sudah bersatu, maka rakyat ini akan dipimpin, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmah, ya. Hikmah, kebijaksanaan, oleh hikmah, oleh ilmu, ya. Nah, jadi kepemimpinan yang dimodali oleh ilmu, ya. Kebijaksanaan, ilmu yang bijaksana, ya. Ilmu yang bijaksana, ilmu yang bekal, ya, yang bisa membuat seorang itu merasa nyaman. Jadi memimpin itu harus ada ilmunya. Ilmu memimpin, kepemimpinan, yaitu dengan kebijaksanaan, permusyawaratan, ya, yang mana lahir dari bermusyawarah, ya, bermusyawarah hasil yang terbaik, ya, permusyawaratan, ya, perwakilan, ya. Nah, jadi orang-orang tertentu, ya. Nah, jadi dalam sila keempat ini sangat jelas, ya, yaitu rakyat, ya, diwakili, ya, rakyat yang diwakili oleh orang-orang yang berilmu, ya, sehingga ini memimpin yaitu dengan bijaksana, ya. Nah, ini sila keempat, ya, sila keempat. Syaratnya apa? Tadi sila ketiga, yaitu apa? Harus bersatu dulu rakyatnya, ya, persatuan. Nah, biar rakyatnya bersatu harus apa? Dimanusiakan dulu, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dia harus dimanusiakan terlebih dahulu, dianggap seperti manusia, karena memang dia itu manusia, gitu ya. Nah, dia harus dimanusiakan dulu dengan sesuai dengan fitrahnya atau dengan adil dan beradab, ya. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini tidak akan bisa terwujud, ya, kalau harus ada
ketuhanan yang Maha Esa, ya. Harus mengakui adanya Tuhan, gitu ya. Kalau tidak mengakui Tuhan, ya kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan bisa terwujud, ya. Nah, kemanusiaan yang adil tidak terwujud, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ini tidak terwujud, nah maka dia tidak akan bisa bersatu. Kalau tidak bersatu, maka rakyat tidak akan bisa dipimpin, ya. Rakyat tidak akan bisa dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, ya. Nah, lalu setelah sila keempat, ya, setelah rakyat ini dipimpin oleh kebijaksanaan, ya, maka akan terwujudlah yang namanya keadilan sosial, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, itulah yang namanya Pancasila, ya teman-teman, ya. Jadi ini Pancasila ini nggak bisa dijadikan trisila ataupun monosila, ya nggak akan bisa. Dan Pancasila ini adalah termasuk yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Pancasila ini dia ada di dalam pembukaan, ya, Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, ya. Yang di mana pembukaan, ya, ini adalah sebagai dasarnya negara. Nah, kalau mengotak-atik atau mengurang-urangi, ya, pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini sama saja, ya, diartikan sebagai membubarkan negara, atau dalam kata lain orang-orang yang berusaha untuk mengurangi atau mengotak-atik Pancasila itu dia sama saja melakukan sebuah makar, ya. Nah, ya. Nah, jadi jangan sembarangan bilang Pancasila itu dijadikan 3, dijadikan 1, ya. Nah, dia harus menyadari bahwa Pancasila itu adalah satu kesatuan, ya. 5 sila itu tidak bisa dikurangi, ya, tidak bisa dikurangi. Kenapa? Karena dia saling melengkapi, ya. Nah, ini pentingnya kita belajar Pancasila, ya teman-teman, ya. Jadi Pancasila ini kenapa sih harus ada? Dia sebagai filter, ya. Dia sebagai filter, dia sebagai penyaring, ya, dari isme-isme yang menyebabkan perpecahan, ya, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya. Nah, oleh karena itulah kita harus pertama yang sekali adalah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya, kita harus hafal dulu deh Pancasila, ya. Jangan sampai nanti, ya, dikatakan sebagai duta Pancasila, tapi begitu suruh baca Pancasila belepotan, ya. Nah, ini kan memalukan, ya. Ini sesuatu hal yang memalukan, katanya duta Pancasila, tapi suruh baca Pancasila belepotan. Nah, dutanya seperti itu gimana? Kan pasti orang nganggapnya gitu, ya teman-teman, ya. Tolok ukurnya kan indikatornya itu, ya teman-teman, ya, kalau nanti ketika akan lulus dari ajang Universitas Pancasila ini kan nyusun sebuah tugas akhir atau skripsi. Nanti tolong di mute, ya. Jadi, ya teman-teman, ya, ketika nanti teman-teman akan lulus, akan membuat sebuah tugas akhir atau skripsi, ya. Nah, nanti kita menganalisa sesuatu, pasti ada indikator, ada satu indikator, ya. Indikator itu atau yang menjadi representatifnya, gitu, ya, indikator atau tanda-tandanya. Nah, kalau tanda-tandanya saja sudah ngaco, gitu kan. Nah, misalnya duta ini indikator, gitu, ya. Kalau indikatornya sudah ngaco, gimana yang lainnya, ya? Yang menjadi representatifnya saja sudah nggak jelas, ngaco, apalagi yang di belakangnya, gitu, analoginya, ya kan? Indikator itu kan seperti itu kan, logika indikator itu seperti itu. Indikatornya apa sih? Nah, ya, yang menjadi tanda-tandanya, alamatnya tuh apa sih, gitu kan? Nah, itulah ya teman-teman, ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya, sebagai warga negara Indonesia yang bijaksana, kita yang pertama kali itu harus tahu dulu apa itu Pancasila, singkatan Pancasila. 5 sila itu apa? Kita harus bisa menyebutkannya dengan baik, ya, dan memahaminya, ya. Nah, kalau dulu, ya, zaman-zaman Orde Baru itu ada namanya butir-butir Pancasila, ya. Jadi dari 5 sila itu ada lagi tuh diturunin, ya, turunan-turunannya, ya. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah jarang atau mungkin jangan-jangan nggak pernah, ya. Waktu SMP atau mungkin waktu SMA, ya, dulu ada namanya pendidikan P4, ya. Nah, itu biasanya butir-butir Pancasila itu apa, gitu kan. Sehingga kita tidak salah dalam mengartikan Pancasila itu sendiri juga, ya. Dan juga kita tidak menjadi seseorang yang arogan, ya. Nah, itulah, ya, kenapa kita harus belajar Pancasila. Kita adalah warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus tahu Pancasila itu, ya, sebagai penyaring dari isme-isme, ya, dari pemikiran-pemikiran, ya. Ya,
jadi gini, kalau misalnya ada pemikiran ya, kita lihat pemikiran itu sesuai nggak tadi itu ya, apakah dia pertama dia mengakui adanya Tuhan apa enggak ya. Kalau misalkan ini ada pemikiran hebat nih ya, tapi dia mengatakan Tuhan itu nggak ada, udah tolak ya, karena tidak sesuai dengan Pancasila ya. Ada pemikiran hebat nih ya, dia mengatakan Tuhan itu ada, tapi menganggap manusia itu hina gitu kan, tolak karena dia tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kenapa? Karena kalau seperti itu ya kita terima-terima aja, bahaya teman-teman ya. Kita akan tersesat gitu ya. Kita akan tersesat kalau kita main terima-terima itu saja ya. Maka kita harus memiliki standar ya, minimal Pancasila itu ya, standar pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dia mengakui Tuhan nggak? Kalau dia tidak mengakui Tuhan, maka harus kita tolak ya. Karena negara ini adalah negara yang mengakui adanya Tuhan ya, sebagaimana dalam Pancasila ya, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat ya, negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu sangat penting ya. Itu sangat penting teman-teman ya. Ya, oke. Mungkin itu sebagai perkenalan ya, sebagai pembukaan. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Absennya nanti ya, nanti saya akan infokan di grup ya, absen. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf, ini pertemuan pertama hanya mungkin tidak lama ya, karena tadi saya ada musibah ya, ada musibah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mumpung waktu masih ada. Rangga, open mic? Cukup, Pak. Tidak. Oh, tidak ya. Cukup, Pak. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih sekali teman-teman ya sudah hadir ya dalam pembelajaran kita yang pertama ini. Baiklah, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama semuanya. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, semuanya. Terima kasih kembali semuanya.